Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Senang rasanya hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di siang hari ini di Suara Sriwijaya. Dan tema kita siang hari ini menarik sekali karena baru-baru ini Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga baru mengeluarkan kebijakan terkait Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, hal ini salah satu isinya adalah skripsi saat ini sudah tidak lagi menjadi syarat utama kelulusan bagi mahasiswa S1, begitupun dengan S2 dan S3 terkait tesis dan juga disertasi dan juga jurnal nasional internasional yang selama ini sering sekali menjadi syarat bagi para mahasiswa-mahasiswi yang ingin lulus dari perguruan tinggi. Nah, apa pendapat para akademisi terkait hal ini? Hal inilah yang akan kita bahas dalam Suara Sriwijaya dengan tema Ada Apa Dengan Pembebasan Skripsi. Senang sekali di studio hari ini sudah hadir dua orang narasumber saya. Ada akademisi dari Universitas Bina Dharma Palembang, ada Ibu Dr. Desi Misnawati SSM Ikom. Bu Desi, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, katanya sering main ke sini ya dulu ya Bu ya? Iya, dulu ini ada tempat bermain waktu masih sekolah dulu. Waktu masih sekolah dan sekarang kembali lagi menjadi narasumber. Iya, alhamdulillah. Selamat datang lagi di TVRI Terima Bu Desi. kasih. Dan ada Bapak Dr. Maulana SMM, Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Taman Siswa Palembang. Pak Maulana, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Perjalanan ke sini lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Oke, selamat datang ya Pak ya di TVRI Sumatera Selatan. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sebagai akademisi ini menarik ya karena memang Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini baru di launching untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kalau Ibu sendiri sih menyikapi ini bagaimana nih dari Ibu dulu sebagai akademisi Bu Desi? Kalau saya sebagai akademisi menyikapin tentang skripsi ini, aturan tentang bagaimana skripsi itu tidak lagi dibuat, ya kita harus melihat juga ya sebenarnya itu bisa menjadikan mahasiswa itu lebih kreatif dan dosennya juga harus kreatif ya, karena luarannya bukan lagi skripsi tapi luarannya itu adalah bagaimana mahasiswa itu memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi luarannya itu nggak hanya semua tulisan tapi semua bisa karya, ide mahasiswa yang memang dijiwai oleh mahasiswa. Sementara kita sebagai dosen pembimbing itu membimbing bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan idenya dan kreativitasnya dengan kompetensi yang mereka miliki. Gitu. Jadi sebenarnya ini menjadi sebuah tantangan baru gitu ya. Betul. Baik bukan hanya pada mahasiswa tapi dosen juga ada sesuatu yang baru di sini. Iya. Ya. Baik. Kalau Pak Maulana sendiri gimana nih sebagai Ketua Pusat Penjamin Mutu, artinya kan dari dulu juga skripsi menjadi mutu, salah satu kualitas mutu yang memang lulusan dari para mahasiswa-mahasiswi untuk S1. Gimana nih Pak Maulana? Ya betul ya, kalau kita menyikapi undang-undang terbaru nomor 53 ini yang diluncurkan oleh pemerintah terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi di Republik ini, kalau pendapat saya pribadi, melalui undang-undang ini universitas itu diberikan berbagai macam alternatif dalam menghasilkan kompetensi lulusan calon-calon sarjana di universitasnya masing-masing, seperti itu kira-kira. Namun yang perlu harus kita luruskan ya, agar tidak terjadi salah kaprah dalam menanggapi, karena beberapa masyarakat menangkap bahwa Undang-Undang nomor 53 tahun 2023 ini seolah-olah skripsi itu dihapuskan. Sebetulnya tidak. Jadi ada, selain skripsi ditawarkan dalam bentuk-bentuk lain seperti proyek ataupun dalam bentuk menghasilkan prototipe sebagai tugas akhir untuk kompetensi lulusan dari perguruan tinggi. Demikian Mbak. Tapi kalau menurut Pak Maulana sendiri sejauh ini, kalau dari Universitas Pak Maulana sendiri sampai saat ini skripsi masih menjadi syarat utama untuk lulus kah? Kalau kami pada saat ini masih ya, masih menerapkan skripsi sebagai salah satu syarat lulus. Namun dengan adanya MBKM yang terbaru tahun 2020, Permendikbud itu, kita sudah mencoba menyesuaikan ya dengan Permendikbud tersebut. Sudah mulai dengan menyusun kurikulum dan untuk mencapai standar luaran yang sudah ditetapkan oleh standar
nasional dikti, demikian. Kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Betul. Kalau dari Bu Desi sendiri di universitasnya apakah memang ini sudah dijalankan ini Bu? Alhamdulillah kita untuk perubahan kurikulum, sekarang kita sudah menggunakan kurikulum OBE sejak tahun 2020. Pertama kali di launchingnya PP 3 tahun 2020 tentang Kampus Merdeka Belajar. Kita udah mulai dan kita mulai melaksanakannya itu di semester genap 2021. Dan dari situ mahasiswa bisa memilih dengan 9 bentuk kegiatan pembelajaran tersebut. Mulai dari magang, kemudian studi independen, proyek kemanusiaan, kampus mengajar gitu ya, dan sampai dengan riset. Nah, riset inilah yang nanti pada akhirnya akan menjadi tugas akhir mahasiswa. Jadi intinya dari tugas akhir, dari riset yang mereka lakukan, apakah mereka membuat bentuk dalam prototype, kalau untuk teknik kan kalau kita di Bina Dharma terkenalnya dengan ilmu komputernya gitu ya, dan kemudian ilmu komunikasinya juga sangat terkenal juga. Alhamdulillah kita sudah akreditasinya A gitu kan. Nah jadi dari itu juga kita belajar bagaimana mahasiswa ini mengembangkan keilmuannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan aturan SNDikti dan standar yang sudah kita buat di Universitas Bina Dharma itu. Oke, jadi sebenarnya kalau di kampus Bu Desi ini sebenarnya udah lumayan ya, udah masuk tahun ketiga ini ya, 2021, 2022, 2023. Tahun ketiga mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Gimana nih Bu dalam proses perjalanan ini? Pada saat awal-awal apakah mahasiswa cukup antusiaskah menyambut ini bahwa wah skripsi nggak ada lagi nih? Biasanya kan soalnya menjadi momok ya Bu ya, gimana nih? Iya. Kalau dulu mahasiswa itu kan kalau buat skripsi itu pada ini ya, kalau terbentur dengan nemui dosen susah segala macam. Udah dibiarin mereka, ya? Mereka diam, jadi dia nggak mau menyelesaikan. Tapi dengan tugas akhir ini, mereka sangat semangat sekali karena awal itu di 2000 lulusan yang 2021 itu mereka sangat kreatif ya. Karena butuh data, mereka harus turun ke lapangan lagi. Ini datanya kurang, ambil lagi. Karena yang namanya buat artikel, jurnal, itu kan nggak semudah yang dibayangkan. Betul. Justru sebenarnya lebih sulit daripada skripsi gitu. Tapi tantangan-tantangan bagaimana mereka mengimplementasikan komunikasi skillnya ke masyarakat, itu yang membuat mereka lebih, katanya saya merasa tertantang Bu, katanya gitu. Karena untuk menemui stakeholder gitu yang kebetulan risetnya tentang bagaimana pola komunikasi birokrasi, kemudian tentang elemen-elemen budaya, itu kan lebih membuat adventure mereka sendiri untuk menggali informasi itu lebih dalam lagi. Apalagi kalau di ilmu sosial itu kan rata-rata penelitiannya kualitatif kan, berbeda dengan yang teknik. Kalau teknik kan dia lebih pada ke lab gitu kuantitatif, ya Bu ya? ke lab. Jadi datanya benar-benar harus akurat. Sementara itu yang membuat anak-anak di prodi kita lebih adventure untuk ternyata lebih semangat ya Bu ya? Iya, melihatnya ya, lebih merasa tertantang. Betul. Gitu ya, lebih langsung karena langsung ke praktek gitu ya? Iya, langsung ke praktek. Jadi kita sebagai dosen pembimbing tuh jadi lebih enak gitu, memberikan role-nya kepada mereka. Ini buat seperti ini dilakukan ini, ambil data tentang ini, oke Bu, besok kami jalan. Ya, baru-baru ini juga saya melakukan penelitian tentang bagaimana pariwisata megalitikum itu kan biasanya hanya diteliti oleh arkeologi, oleh sejarawan, dan sementara ini saya ambil dari sisi komunikasinya. Ke Lahat, ke Kabupaten Lahat itu kan butuh dana mereka, tapi nggak jadi masalah. Justru antusias dan bagaimana mereka ingin mengetahui tentang komunikasi dan pariwisata dan sejarah megalitikum ini lebih membuat mereka lebih berkreasi. Ikut bagian dari proyek riset gitu ya Betul, Bu ya? iya, Nanti luaran akhirnya apa tuh biasanya Bu? Artikel. Oh mereka artikel, Iya. per individu? Per individu. Alhamdulillah ini 3 anak itu artikelnya sudah baru, tapi walaupun masih LOA, cuma sudah diterima ada yang di Sinta 3, ada yang di Sinta 4, ada yang di Sinta 5. Untuk masuk Sinta 3 itu dosen pun harus berjuang ya. Betul nggak Pak? Betul. Karena dosen pun harus berjuang. Untuk Sinta 3 itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Tapi ternyata 2 anak bimbingan dan beberapa teman-teman juga, ternyata mereka lebih banyak itu mahasiswa yang lebih ke sana.
Oh iya iya. Difasilitasi oleh dosen pembimbing, kemudian juga dibimbing, jadi satu paket lengkap gitu ya Bu Betul, ya, iya. jadinya lebih merasa tertantang gitu. Nah, saya ke Pak Maulana nih Pak, bagaimana sih ya dengan adanya ini kan baru sekali ya, baru dikeluarkan oleh Mas Menteri gitu kan ya, bagaimana Betul. Bapak melihat nih, pasti ada kontroversi sih Pak di sini, pasti banyak sekali saat ini orang melihat pro dan kontra terkait hal ini, gimana nih Pak Maulana melihatnya? Jadi kalau saya menyikapi ya terkait polemik skripsi ini, sebetulnya kembali lagi tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi bahwa ini tantangan tenaga pendidik sebenarnya. Jadi tantangan tenaga pendidik seperti contoh seperti ini yang saya terapkan karena saya mengampu khususnya mata kuliah metode penelitian. Jadi selama 1 semester kuliah bersama saya itu metode penelitian itu mahasiswa saya mulai bimbing dari mulai menangkap sebuah fenomena masalah, merumuskan sebuah masalah sehingga output luaran dari metode penelitian itu sendiri sudah dalam bentuk proposal jadi untuk entah itu skripsi ataupun tesis mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau saya menyikapi terhadap polemik bukan keberadaan skripsi itu ya. Jadi peraturan ini memberikan sebuah fasilitasi kepada mahasiswa tergantung program studi apa yang dia ambil. Kalau misalnya program studinya terkait teknik, mungkin lebih cocok dengan membuat sebuah prototipe. Betul. Nah, kalau dia memang berdasarkan dari sisi manajerial atau akademisi, mungkin dia lebih cocok ke arah penyusunan sebuah skripsi. Karena baik skripsi ini yang saya ya, karena saya itu juga backgroundnya bukan cuma akademisi, background utama saya malah dari praktisi. Jadi begitu memasuki dunia akademisi, karena selama ini kita sudah bermain di sisi praktisi, menghadapi sebuah fenomena masalah, kemudian bagaimana kita mencari metode yang tepat untuk memecahkan masalah, sehingga menarik sebuah kesimpulan dari sebuah permasalahan. Nah, cara-cara seperti itu, pendekatan seperti itu yang saya coba terapkan di mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya. Dan alhamdulillah ya selama kurun waktu mungkin sekitar 8 tahun ya efektifnya saya baru lah ya termasuk jadi tenaga akademisi ini 8 tahun. Alhamdulillah mahasiswa-mahasiswanya itu tidak lagi menganggap sebuah karya akhir entah itu skripsi ataupun tesis itu sebagai sebuah momok. Iya. Jadi terkait Undang-Undang Nomor 53 ini sebenarnya harapan dari pemerintah mahasiswa itu siap pakai di dunia Kerja ya. Seperti itu kira-kira. Jadi selama Pak Maulana 8 tahun membimbing ini, menurut Bapak nih ngelihat bagaimana sih mahasiswa itu terhadap skripsi ini sih sebenarnya, mereka dengan sebenarnya ini ya skripsi itu menjadi momok karena memang sebuah trauma-trauma aja gitu ya Pak ya sebenarnya gitu nggak, atau kalau misalnya metodologinya dalam mata kuliah metodologi penelitiannya memang menyenangkan, jadi kayaknya lancar-lancar aja gitu nggak sih Pak? Betul sekali Mbak. Jadi kalau saya lihat ya, ini balik lagi, saya tidak mau mengcompare dengan tenaga pendidik lain ya. Ini yang saya alami secara personal dalam menyampaikan mata kuliah itu sendiri. Jadi misalnya seperti ini, dalam minggu pertama di pertemuan, selain mengenalkan silabusnya sendiri, SAP-nya sendiri, saya sudah memerintahkan mahasiswa itu untuk mencoba menangkap sebuah fenomena masalah di sekeliling dia, di tempat dia kerjakah atau ini. Nah, nanti dari situ pelan-pelan saya bantu untuk menemukan topik ini yang baik untuk diangkat. Sehingga perumusannya masalah ini. Jadi penelitian itu benar-benar bisa berkontribusi di tempat dia bekerja gitu ya? Kalau dari sisi pekerja, karena saya lebih banyak cenderung mengajar ke pasca sarjana. Nah, mungkin seperti itu juga untuk anak-anak yang di strata 1. Jadi membekali dengan skripsi ini sebenarnya, ini kalau saya ya, yang kita alami waktu S1 itu, manfaatnya banyak. Manfaatnya, kalau saya dulu malah kebetulan saya dulu S1-nya manajemen di Unsri tahun 91.
Saya dapatnya di perusahaan di Pasar 16 itu ya, perusahaan yang punya tongkang Oh, gitu. penelitiannya, Pak, ya? Penelitiannya. Malah itu punya orang luar, Chinese. Nah, itu kontribusi terhadap, oh Pak, ini salahnya Pak. Jadi Bermanfaat, Pak, ya? iya, kita kan memberikan feedback. Kebetulan dia minta hasil penelitian itu gitu. Nah, itu menimbulkan percaya diri dari sisi calon lulusan ini. Betul. Kalau oh saya siap kerja. Oh, saya ini. Oh iya, betul, Saya lebih melihatnya dari sisi itu. Nah, oke, salah satu manfaatnya ya. Nanti akan kita bahas-bahas lagi nih manfaatnya, kemudian juga tantangannya juga ke depan ini. Pemirsa, kami mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711131454. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Ada apa dengan pembebasan skripsi? Masih menjadi tema kita di siang hari ini. Ya, tadi kalau kata Pak Maulana sih sebenarnya waktu pengalaman S1 Pak ya membuat skripsi justru malah skripsi ini memberikan rasa percaya diri gitu Pak ya. Memberikan rasa oh berarti saya kuliah selama lebih kurang 4 tahun ini nih bermanfaat gitu ya untuk keberlanjutan suatu organisasi atau perusahaan gitu ya Pak ya. Betul kira. Betul Mbak. Kalau itu yang saya rasakan. Ya. Oke, kalau Bu Desi sendiri nih karena ini menarik sih sebenarnya karena di universitas ini juga sudah cukup lama untuk menerapkan ini nggak lama-lama banget ya, tapi kan sudah ada prosesnya ya. Sementara untuk beberapa universitas lain pun juga mungkin baru mendapatkan ini, baru ingin mencoba untuk di sini gitu. Nah, sharing-sharing pengalaman sih Bu, bagaimana ketika awal kebijakan ini dicoba diterapkan di Universitas Bu Desi sendiri? Kalau awal dulu yang pertama-tama kita lakukan adalah bagaimana kita merevitalisasi kurikulum. Karena kurikulum ini harus benar-benar bukan diubah ya, tapi disesuaikan. Karena adanya aturan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kurikulum itu tidak berubah, tapi harus disesuaikan dengan dunia usaha, dunia industri, dan perkembangan secara keseluruhan itu. Yang kedua, memang dilemanya itu adalah bagaimana kita menegakkan aturan dan mekanisme yang ada di universitas. Khususnya, ya mungkin kalau teman-teman yang di akademisi semua akan tahu gitu apa aturan itu, bagaimana SPMI-nya, bagaimana apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh universitas, dan alhamdulillah rektor kami sangat menangkap baik tentang hal ini gitu. Jadi dikeluarkanlah di Januari 2021 itu tentang aturan bagaimana pelaksanaan tugas akhir. Jadi kita nggak pakai skripsi lagi, kita di dalam aturan itu tugas akhir yang harus dilakukan mahasiswa. Karena tugas akhirnya terkait dengan bagaimana mereka membuat ide-ide mereka dituangkan dalam bentuk apakah itu prototipe, apakah film. Kalau di anak-anak komputer itu dia program atau aplikasi atau web atau apa gitu. Kalau di komunikasi bahkan ada mahasiswa yang buat profil prodinya sendiri itu sebagai luaran dari kegiatan pembelajaran kami, capaiannya, dan itu mulai bagaimana mereka buat skrip, buat bagaimana menentukan talent-talentnya, bagaimana pengembangannya, dan akan di publish di mana gitu, apakah di aplikasi ataukah di web. Jadi mereka harus bekerja sama, artinya mereka harus menuntut bagaimana berkolaborasi yang bukan hanya dengan ilmu komunikasi itu. Dan tantangannya memang tidak mudah gitu ya. Kita sempat dibilang gimana nih menentukan kompetensi lulusannya gitu. Itu saya mau nanya sih. Ya, seperti apa? Kita tentukan kompetensi lulusan sesuai dengan standar itu tadi. Kita nggak usah susah-susah. Standar SNDikti itu ada. Kalau S1 itu dia kaitannya dengan KKNI itu kalau S1 itu di level 6 gitu kan. Kemudian yang kedua kita sesuaikan. Karena kebetulan kita di Bina Dharma ada lembaga sertifikasi profesinya gitu. Jadi anak-anak memang tersertifikasi sesuai dengan aturan Badan Standar Nasional Profesi itu. Jadi tahapan pertama adalah menyesuaikan kurikulum. Iya, dari kurikulum itulah disesuaikan. Nah, ini kalau di Universitas Ibu sendiri memang
rata-rata menggantikan ini kalau khusus di komunikasi ini menggantikan umumnya tadi ada artikel, jurnal, apalagi tuh Bu? Film, kemudian ada yang buat iklan. Kalau untuk sementara kita baru 3 itu dulu. Oh 3 ya, artikel, film, sama iklan. Iya. Oh oke, dibuat sesuai dengan kurikulum itu. Iya. Bagaimana standar evaluasinya? Standar evaluasinya kita menyesuaikan dengan apa yang sudah diatur oleh SPMI kita. Gitu. Nah, kalau misalnya skripsi kan tahapannya ada seminar proposal dulu, kemudian dia ada seminar komprehensif dan lain-lain. Nah itu gimana? Sebenarnya nggak jauh beda Mbak. Oh sama aja iya, ya Bu ya? Sama Gimana aja. tuh? Tapi kita ada yang lebih spesifik kan, karena untuk luaran di media audio visual dan yang tulisan itu memiliki standar penilaian yang berbeda-beda. Jadi kita punya standarnya gitu. Jadi nggak usah kayak berupa naskah lagi gitu ya. Kalau dia luarannya adalah bentuk film ya benar-benar film gitu. Benar-benar kan ya? film. Jadi kita lihat bagaimana visualnya, terus bagaimana intinya kan kalau komunikasi itu bagaimana perencanaan dia dalam menyampaikan pesan. Nah pesannya itu seperti apa? Sesuaikah dengan target dan sasarannya? Kemudian dengan penggunaan perencanaan strategi komunikasinya, kemudian perencanaan bagian pengembangan audio visualnya, karena itu kan yang kalau dia iklan, kalau dia film itu kan bagaimana proses pencahayaan, lighting, kemudian bagaimana talent-talent itu mengkomunikasikan apa yang disampaikan, itu yang menjadi standar penilaian kita. Dan itu masih proyek individu masing-masing ya Bu ya? Betul, masih proyek individu. Iya, enggak kelompok. Kalau kelompok ya. Kalau kelompok kita agak sulit ya gitu untuk menilainya ya. Gitu. Tapi di situ juga kita menilai dan melihat bagaimana mahasiswa ini berkolaborasi dengan mahasiswa yang lainnya. Gitu. Betul, karena kan membutuhkan orang-orang lain ya. Iya, dia nggak bisa mengerjakan sama. sendiri gitu. Dia berkolaborasi dengan siapa, kemudian bagaimana inovasinya, kreatifnya, kreasinya dengan apa yang sudah mereka buat. Menarik gitu. Ya maksudnya. Sangat menarik sih. Gimana nih Pak Maulana, ini kan kita melihat Bu Desi sudah mengimplementasikannya di universitasnya nih. Kalau Pak Maulana melihat ini, tapi sebenarnya skripsi pun juga apa ya, mengkombinasikan antara praktek dan juga teori-teori yang ada. Sejatinya sih seperti itu, cuman mungkin produknya aja jadinya berbeda. Gimana kalau Pak Maulana melihat nih yang sudah keberhasilan dari Universitas Bu Desi yang sudah diimplementasikan? Ya itu ya, sebetulnya penerapan berlakunya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini butuh sebuah proses ya, butuh sebuah proses dan tergantung dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Karena kita sama-sama sadar bahwa tiap-tiap perguruan tinggi itu berbeda-beda kemampuan sumber dayanya. Nah, yang menjadi tantangan saya selaku kepala penjamin mutu di Universitas Taman Siswa Palembang itu adalah bagaimana mensikapi keterbatasan sumber daya itu sehingga bisa memenuhi standar nasional dulu gitu. Itu dulu. Karena kalau jadi melalui undang-undang yang baru ini kan nanti ada memenuhi standar, tidak memenuhi standar, melebihi standar. Ya. Nah, jadi kalau untuk universitas yang mungkin sekelas Bina Dharma ya yang notabene cukup menempati peringkat di Provinsi Sumatera Selatan dengan kapasitas sumber daya manusianya yang rata-rata doktoral banyak dari luar ya, setahu saya. Karena saya juga alumni dari sana sebetulnya waktu strata 2. Nah, balik lagi bagaimana pemerintah itu perguruan tinggi itu mampu mencari solusi alternatif untuk meningkatkan dari standar yang sudah ditentukan oleh Dikti tadi, standar nasional Dikti tadi, SN Dikti tadi. Tapi untuk tahap awal syukur-syukurlah Mbak kalau terpenuhi itu dulu. Jadi nanti kalau terpenuhi itu mengacu ke perundang-undangan yang baru yang akan benar-benar diimplementasikan ini kira-kira 2 tahun ke depan ya kalau dari sosialisasi yang saya tanggapi dari hasil sosialisasi 2 hari yang lalu.
Jadi ada rentang waktu, masih ada rentang waktu untuk mengejar, menyusun, karena di penjaminan mutu itu kan ada prosesnya, ada langkah-langkahnya dari mulai penetapan sampai dengan Betul. evaluasi monitoringnya. Nah, kira-kira masih ada ruang bernapas, Mbak. Pasti Pak, masih ada tahapan yang cukup panjang. Kita lihat dulu ya berbagai macam trial and error-nya juga harus dilihat gitu ya. Menarik yang disampaikan sebetulnya oleh Ibu itu tadi, bahwa kebetulan tuh Bina Dharma sudah start awal ya, Ya, curi iya. start bukan curi start. Begitu begitu permennya keluar, begitu permennya bukan curi start, begitu permennya keluar tahun 2020. Sivitas Akademika Universitas Gerak Bina cepat Dharma ya? langsung gerak cepat untuk beradaptasi dengan MBKM itu sendiri. Nah, tapi beda dengan universitas yang lain, mungkin seperti itu. Oke, baik. Kita akan membahas lagi nih Bu Desi dan juga Pak Maulana, semakin menarik ini pemirsa. Kami tetap mengundang Anda, silakan bergabung di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Hari ini pemirsa, ada apa dengan pembebasan skripsi? Masih menjadi tema kita hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Oke, saya ke Bu Desi lagi nih. Bu Desi, melihat implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebenarnya sih bukan hanya skripsi ya, banyak sekali implementasi dalam dunia pendidikan. Mereka bisa kuliah di kampus manapun gitu kan ya, mereka boleh magang dimanapun gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri ini memberikan kemudahan gak sih bagi mahasiswa, dan nanti ke depannya tuh mereka katanya sih kalau misalnya semakin dimudahkan akan sulit menghadapi tantangan lainnya gitu ya. Kalau Bu Desi sendiri melihat gimana nih? Kalau menurut saya ketika mahasiswa itu dibebaskan memilihkan mereka untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang seperti apa, itu justru... Ini terima telepon dulu ya Bu ya. Ada telepon kan? Selamat siang. Halo. Ya, selamat siang Mbak. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya Pak Farid dari Banyuasin. Oh, Pak Faris dari Banyuasin. Silakan Pak Faris. Iya. Ini kan saya setuju sekali dengan program Pak Menteri itu ya, yang menghapuskan skripsi ya. Kalau bila perlu memang diganti dengan tugas akhir atau macam karya ilmiah apa gitu. Karena begini, saya pandang juga akademisi lain itu sering mempersulit mahasiswanya. Kadang juga mahasiswa itu harus berusaha payah untuk sekedar tanda tangan dan mengejar permasalahan apa yang mungkin dosennya ini apa karena menutup-nutupi bagaimana membuat bingung mahasiswa sehingga skripsinya nanti berlarut-larut tidak selesai atau apapun. Nah, tapi mungkin nggak itu tuh dipermudah dalam pembuatan skripsi itu, biarpun memang ini akan dihilangkan atau tetap ada, tapi tenaga pengajar di tingkat mahasiswa itu tidak terlalu merumitkan mahasiswa untuk pekerjaan skripsi. Itu saja Mbak, saya minta tolong pendapat Bapak sama Ibu yang ada di situ. Karena kebanyakan itu kan dosen-dosen itu ya tergantung selera dianya sendiri. Kadang minta tanda tangan ataupun apapun itu. Tolong, bagaimana kok sarannya? Baik. Begitu saja Mbak. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Syarif sudah ikut ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Desi dan juga Pak Maulana. Sebelum menjawab pertanyaan saya, boleh ditanggapi dulu Pak Syarif, Bu Desi. Terima kasih Pak Syarif, selamat sore. Saya mencoba menyikapi apa yang Bapak berikan ya. Sebenarnya yang namanya dosen itu nggak ada yang mempersulit mahasiswa untuk soal tanda tangan ataupun yang lainnya. Terkadang gini loh Pak, ini keseharian saya ya, kebetulan dengan kesibukan kami baik sebagai dosen maupun sebagai praktisi maupun dalam kegiatan yang lain. Mahasiswa itu terkadang kenapa dia sulit mendapatkan tanda tangan,
kita tahu sekarang bukan menyalahkan anak-anak milenial ini kan sekarang pengen serbanya praktis gitu ya. Ketika kalau zaman saya dulu waktu mau menemui dosen sudah di kampus, saya menanyakan, apakah Bapak ada di kampus gitu. Kalau mahasiswa sekarang tuh enggak, masih di rumah. Mem, ada di kampus enggak, Mem? Oke, silakan ketemu sekarang. Mem, maaf saya masih di jalannya. Itu artinya kan di situ yang mempersulit itu bukan dosen tetapi mahasiswa. Maaf Pak Sarip, bukan membela dosen tapi memang Fenomena terkadang ya, iya, itu fenomena yang terjadi di kampus-kampus. Kalaupun memang ada dosen yang mempersulit mahasiswa tuh saya rasa tuh nggak ada gitu ya. Mungkin. Tapi mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin dosen-dosen yang lain. Itu Pak kalau tanggapan Iya. Desi. Terima kasih Pak Sarip. Oh, paradigma ya mungkin Iya. zaman dulu mungkin terkesan sulit gitu karena memang komunikasi dulu tidak secanggih Tidak sekarang secanggih gitu ya Bu ya. sekarang, iya. Tadi aja Bu Desi sebenarnya udah nunggu di kampus tapi mahasiswanya nggak datang-datang akhirnya nyamperin. Iya. Nah, ini fakta nih yang terjadi Iya, di barusan betul. gitu kan ya. Memberikan kemudahan akses malah. Iya, mungkin karena dulu susah untuk komunikasi. Kalau sekarang kan udah tinggal Udah gampang aja. tinggal gampang aja. Padahal saya Iya. udah bilang tadi, saya tunggu sampai dengan jam 1, saya akan ada kegiatan di luar. Nggak ada kan? Bahkan tanda tangan sekarang udah bisa online, Udah online, bimbingan bisa iya. melalui email, bisa Zoom gitu ya. Sebenarnya udah memudahkan itu. Oke, Pak Maulana boleh ditanggapi sebentar Pak Syarif. Oke Pak Sarip ya, terima kasih dari Banyuasin untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya tidak ada ya niat dari tenaga pendidik itu untuk mempersulit ataupun menghambat. Namun kembali lagi ya, tidak menafikan ada beberapa dosen yang punya banyak kesibukan di luar. Jadi kesibukan di luar yang tidak hanya mengurusi kegiatan akademisi saja. Nah itu yang mungkin rentang waktu untuk berkomunikasi atau bertemu ke mahasiswa yang dibimbing menjadi agak sulit. Jadi bukan mempersulit. Nah, yang harus disikapi sebetulnya jangan menyalahkan produknya. Seolah-olah skripsi itu momok. Oh iya sih. Kan larinya ke Iya. situ Iya, akhirnya. iya. Padahal proses penyusunan skripsi itu yang beredar di masyarakat itu ribetnya skripsi itu ngadep dosen. Padahal ya. Iya, Iya, setuju Pak. Iya, kira-kira begitu. Jadi Pak Sarip ya kembali lagi mungkin disitulah kita mungkin harus sama-sama saling memahami bahwa dosen itu tidak hanya beraktivitas di kampus saja. Mungkin itu. Jangan salahkan produknya skripsinya gitu ya Pak ya. Jangan salahkan skripsinya di situ. Jadi skripsi bukan momok. Betul, setuju, Kira-kira sepakat kita itu. harus clear dulu di situ. ya. Justru skripsi itulah yang membantu gitu ya proses dalam pencapaian evaluasi dalam pembelajaran. Betul sekali. Jadi skripsi itu kalau kita di strata 3 itu kan ada uji kompetensi. Iya, ada. Kalau kita di doktoral itu kan ada uji kompetensi sebelum kita masuk ke ruang disertasi, penyusunan disertasi. Itu dalam rangka melihat kemampuan promopenda ini, calon promopenda ini sudah menguasai belum senjatanya nih, bahan bakunya. Kalau kita bikin pempek adaan tuh kan ada daun bawangnya, ada segala macamnya itu sudah racikannya itu sudah siap belum? Dan ditunjang oleh modal dari pemberian materi di mata kuliah metode penelitian. Betul. Jadi mungkin ini gambaran yang di masyarakat. Background saya itu bukan akademisi, mungkin ini bisa jadi gambaran gitu ya. Namun yang saya pelajari selama proses saya menempuh pendidikan itu dari mulai jalur S1, S2, kemudian strata 3, saya alhamdulillah tidak pernah ya kena benturan itu gitu. Jadi balik lagi ke mahasiswanya ini sebetulnya. Itu yang saya tangkap. Betul. Oke, gimana Bu Desi? Iya, karena skripsi itu sebenarnya kembali lagi kepada kesiapan si mahasiswa, bagaimana dia menyikapin untuk proses capaian akhirnya. Karena skripsi itu adalah salah satu momen ya, kalau untuk anak-anak strata 1 gitu ya, momen bagaimana dia menyelesaikan tugas dan bagaimana
dia bisa dan mampu menunjukkan kebanggaannya kepada orang tuanya. Karena setiap orang tua itu sangat mendambakan, sangat menunggu anaknya selesai ujian skripsi gitu. Betul. Nah, jadi itu adalah momen dia yang capaian akhirnya gitu. Wujud tanggung jawab dia juga ya dalam Iya, menyelesaikan untuk itu ya. menyelesaikan Banyak tugasnya. pelajaran-pelajaran di situ ya yang bisa diambil Betul, sebenarnya gitu kan Jadi ya. bukan kita lihat gimana skripsinya, tapi bagaimana prosesnya. Karena yang jelas dalam proses pembuatan skripsi atau tugas akhir itu adalah bagaimana proses mental, Betul. terus bagaimana kompetensi kita, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dan kolaborasi, kemudian bagaimana inovatif kita, adaptasi kita. Karena kalau kita tidak beradaptasi, tidak berkolaborasi, itu tidak akan selesai lah. Skripsi itu sebenarnya kalau diselesaikan cuma, ya kalau menurut saya sih nggak lama sih, 1 bulan 2 bulan itu udah selesai. Tapi sekarang bagaimana prosesnya, mahasiswa itu berkolaborasi, berkolaborasi, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Skripsi akan selesai, nggak akan sulit. Betul, jangan salahkan skripsinya gitu kan ya. Jadi di skripsi itu nggak ada apa-apanya Nggak ada. gitu kan. Betul. Nah, justru dengan aturan pemerintah sekarang itu penyederhanaan sebenarnya gitu kan. Penyederhanaan bagaimana yang dulu katanya proses skripsi itu sangat sulit, kalau sekarang nggak lagi gitu. Proses skripsi kan udah dimudahkan. Yang dilihat itu bagaimana standar luarannya, standar prosesnya, dan standar masukannya. Seperti apa itu. Jadi sebenarnya enggak, kalau misalnya saya melihat Pak Maulana dan juga Bu Desi, sebenarnya dengan kurikulum Merdeka Belajar ini biasanya kalau skripsi itu kan internal ya evaluasinya kan. Kalau sudah MBKM ini justru eksternal yang akan menilai, dan itu tantangannya lebih kuat lagi. Lebih kuat Iya, ya. lagi. Dan Iya kan? itu makanya dari Prodi, kalau saya karena kebetulan saya ketua program studi, jadi dari Prodi itu dia harus memastikan bagaimana luarannya, bagaimana capaiannya, bagaimana outputnya, dan bagaimana hasilnya. Dan itu yang harus dilihat. Karena untuk meningkatkan mutu itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan ya. Jadi kita harus lebih benar-benar penjaminan mutu di Prodi itu yang harus lebih dipakemkan lah istilahnya gitu. Gimana Pak Maulana, ada yang mau ditambahkan? Karena memang seperti yang saya bilang tadi ya, nggak cuman justru kalau skripsi ya kita dosen-dosen kita aja yang uji. Coba Iya. kalau udah luarannya beda, kalau jurnal artikel jurnal Itu kan dilihat orang otomatis banyak. reviewernya yang akan mengevaluasi, editornya pihak Editornya, lain yang bukan iya. dari internal dari universitas gitu Pak. Ya di situ ya menariknya. Iya. Jadi kalau saya lihat problem utamanya ini sebenarnya terkait mindset ya. Nah, Mindset pada saat seseorang atau anak mau meneruskan pendidikan ke tahap-tahapan itu. Nah, kalau mindsetnya sudah tidak pada filosofinya, bahwa S1 misalnya, kalau saya bawa ke arah situ ya, saya bawa ke arah filosofinya. Kalau prinsipnya S1 cari kerja ya nggak akan ketemu. Ya, nggak akan ketemu. Memang melalui karena dunia industri, dunia kerja itu menentukan standar pendidikan terhadap sebuah posisi lapangan pekerjaan, mengharuskan seseorang itu untuk mencapai batasan strata pendidikannya. iya. Nah, jadi balik lagi ke apa namanya, ke capaian luaran. Ya, kita ini topiknya membahas bagaimana keberlanjutan dari Skripsi. undang-undang ini, skripsi dari Undang-Undang Nomor 53 ini. Jadi dengan adanya pilihan tidak hanya skripsi, bukan berarti membuang skripsi. Betul. Sekali lagi, saya tim pembela skripsi. Tapi kenapa diperlukan juga bentuk lain? Karena kita ada yang namanya vokasi. Iya. Nah, vokasi ini lebih dibutuhkan kemampuan si calon lulusan ini hingga bisa mudah diserap oleh lapangan pekerjaan adalah kemampuan terhadap vokasi itu sendiri yang dia ambil pilihannya. Jadi pemerintah itu memberikan alternatif Yang karena lain. menjawab tantangan PR kita besar loh. Betul. Karena PR kita bonus demografi 2030. Jadi pemerintah tuh sekarang memacu bagaimana menemukan sebuah cara yang cepat. Iya. Karena 2030 itu sebentar lagi ya.
Ini 2023, 7 tahun lagi. 7 tahun lagi ini bagaimana mempersiapkan anak-anak ini Betul. untuk mampu menerbangkan. Kalau saya bilang ke mahasiswa saya itu, hei anak-anak kamu itu persiapkanlah, karena mereka yang akan jadi pilot dan co-pilot untuk menerbangkan republik Siap. ini. Betul. Sepakat. Iya, Kita harus kira-kira break begitu. lagi nih Bapak Ibu pemirsa, kami masih mengundang Anda nanti di segmen akhir di 0711 31144. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311454. Ada apa dengan pembebasan skripsi? Masih menjadi tema kita di siang hari ini bersama dengan Ibu Desi dan juga Pak Maulana. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 artinya menjadi tantangan baru bagi bukan hanya mahasiswa tetapi para tenaga pendidik juga menjadi tantangan baru untuk kita semua. Ibu Desi sendiri melihat Permendikbudristek ini ke depannya. Ibu Desi sendiri melihat nih ke depannya tantangannya nih apa lagi nih dengan keberagaman laporan akhir bagi mahasiswa ini. Nah, ini kalau berbicara tentang tantangan, artinya skill dan kompetensi dosen juga harus Meningkat ya. meningkat, dan dosen juga harus beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada, dengan perkembangan teknologi, kemudian perkembangan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Ya istilahnya tuh kalau kita bilang tuh, kalau boleh mengutip, kita sebagai dosen juga harus melek ya gitu. Apalagi prosesnya sekarang juga nggak hanya berbasis daring, juga pakai luring gitu kan, kemudian online. Jadi yang namanya skripsi itu nggak hanya dilihat dari bagaimana prosesnya secara langsung, namun bagaimana proses dari pelaksanaannya, proses luarannya, dan proses dari hasil-hasil yang diberikan oleh mahasiswa. Itu. Dan ini juga apa sih mensinergikan ya antara Iya. minat mahasiswa dan juga Dengan kebutuhan dosen. betul kebutuhan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Baik, Pak Maulana gimana nih Pak tantangan kita? Jadi sebetulnya lagi saya menekankan ya bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka ini, Kampus Merdeka, kalau kita coba sinergikan dengan undang-undang ya, tepatnya bukan undang-undang pemerintah nomor 53 tahun 2003 ini, adalah bagaimana anak-anak itu mempersiapkan anak-anak itu mempersiapkan diri mereka dan dipersiapkan juga yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak itu sendiri. Jadi kalau saya runut bahwa ini sebenarnya ada keterkaitan ke awal lagi gitu ya. Jadi banyak peran bukan peran perguruan tinggi aja, peran sekolah sekolah menengah sampai itu sudah harus dibentuk dari situ prosesnya, dibantu bimbingan orang tua bahwa anak ini mau kemana, sehingga nanti begitu si anak masuk ke perguruan tinggi, si anak sudah punya bayangan what become-nya itu, mau jadi apanya itu, sehingga pemerintah memberi fasilitasi keinginan si anak. Jadi kalau di taman siswa itu taman siswa itu adalah sebuah konsep pembelajaran yang menyelaraskan keinginan si anak. Kalau kita berbicara si anak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu sendiri sebenarnya sudah membangun konsep MBKM ini jauh sebelum ini ditegakkan. Bukan karena saya dari Taman Siswa. Jadi saya mempelajari bahwa di Taman Siswa itu sebenarnya MBKM-nya itu sendiri jauh sebelum ini keluar. Begitu loh Mbak. Jadi dengan harapan pemerintah itu bahwa lulusan-lulusan ini, kompetensi lulusan-lulusan ini mampu langsung terserap di dunia industri atau dunia kerja. Demikian Mbak. Oke, baik.
Ibu melihat sendiri dia dengan adanya program dan ada kebijakan baru dari pemerintah sendiri, kesiapan para siswa-siswa ini nanti untuk memasuki dunia kerja ini gimana Bu Desi? Kalau sepanjang yang saya lihat dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu adalah implementasi pembelajaran yang mana mahasiswa itu sebelum terjun ke lapangan mereka sudah harus mempersiapkan diri. Seperti apa sih yang akan harus mereka lakukan ketika mereka sebelum tamat. Itu terlihat karena kita balik lagi kepada esensi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah mengembalikan seperti yang disampaikan Bapak tadi, mengembalikan bagaimana mahasiswa itu lulus sesuai dengan bidang keilmuannya dengan memiliki hard skill dan soft skill yang mereka miliki sebelum mereka memilih prodi yang mereka mumpuni sekarang ini. Karena kita tahu juga banyak sekali mahasiswa yang kalau dulu ya di angkatan 2019 ke bawah itu rata-rata mereka memilih prodi itu sesuai dengan banyak temen gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang sudah kelihatan ya, karena sudah ada yang namanya sekolah penggerak gitu. Dari sekolah penggerak itu juga esensinya udah kelihatan. Jadi mahasiswa itu tidak memilih lagi sesuai dengan temennya atau ajakan orang tuanya atau seperti apa gitu kan. Tapi dia sudah memilih gimana nih, aku mau apa, pengen jadi apa gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Beberapa survei yang sudah pernah kami lakukan, khususnya di prodi kami sendiri, bahwa mereka memang benar-benar memilih prodi kami itu hanya sesuai dengan ekspektasi mereka. Saya pengen jadi ini, pengen jadi penyiar, saya pengen jadi kameramen, saya pengen jadi ini gitu. Bahkan ada salah satu yang bilang, pokoknya saya pengen jadi YouTuber yang terkenal katanya, tapi saya harus mempelajari bagaimana proses output dari komunikasi ini. Karena kita ada salah satu mata kuliahnya itu pelajarannya produktif kreatif, sosial content planner, dan komunikasi entrepreneur. Itu jadi yang mereka bangun. Dan alhamdulillah terlihat dari beberapa tracer yang kita lakukan di prodi kami, komunikasi itu hampir 85% mereka bekerja sesuai di bidang keilmuannya. Itu. Jadi banyak Mantap sekali. ya, Bu, Iya. ya? Jadi capaian-capaian apalagi dengan adanya waktu itu belum ada MBKM ya? MBKM ya. Sekarang sudah ada MBKM. Lebih banyak Lebih lagi banyak harusnya ya? lagi gitu. Itu. Betul. Pak Maulana, harapannya ya dengan implementasi dari kebijakan dari pemerintah ini, harapan untuk mahasiswa khususnya nanti ke depannya di dalam dunia kerja pastinya. Harapan saya ya yang pasti harus kita sama-sama sadari bahwa mimpi pemerintah itu adalah mimpi kita. Bahwa undang-undang ini lahir adalah dalam rangka menjawab tantangan zaman. Dan ini menjadi PR semua pihak. Ya. Tidak hanya perguruan tinggi, tidak hanya jadi dari mulai rumah sebagai pendidikan pertama si anak sampai dengan perguruan tinggi punya peran yang penting. Jadi melalui fasilitasi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2023 ini sebetulnya lebih berpihak kepada mahasiswa. Dan untuk adik-adik mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, bahwa pendidikan itu adalah sebuah sarana untuk membuka dunia yang sedemikian penuh tantangan ini. Itu kira-kira harapan saya. Langkah awal ya. Langkah awal. Untuk menerima tantangan-tantangan yang lebih besar lagi khususnya di Betul. dunia kerja. Dari Bu Desi sendiri sih sebagai tenaga pengajar gitu ya, harapannya sih sebagai tenaga pengajar dengan adanya MBKM ini tentunya akan meningkatkan kreativitas sendiri ya Bu ya, gimana nih Bu? Iya. Jadi adanya MBKM ini, adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan adanya tugas akhir yang diproyeksikan sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa, itu akan memberikan peluang yang lebih banyak bagi mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi dalam sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi mari sama-sama kita sikapin bahwa
tugas akhir ini merupakan suatu kreativitas Betul. mahasiswa untuk membangun, untuk mengembangkan diri mahasiswa, apalagi sekarang lebih dikenal kepada personal brandingnya mahasiswa gitu ya. Betul, Tugas sepakat. akhir ini menjadi personal branding mahasiswa. Ayo tunjukkan bahwa kalian adalah mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang ada. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi dan juga Pak Maulana. Ini menarik, menjadi tantangan bukan hanya untuk mahasiswa itu sendiri, Iya. tetapi untuk tenaga pengajar juga menjadi hal yang baru juga ya, karena harus terus tetap mengupgrade Betul. diri, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi di siang hari ini. Pemirsa, inilah perbincangan kami di Suara Sriwijaya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bertiga sore hari ini dapat menginspirasi bagi adik-adik khususnya yang akan mengambil tugas akhir dan menyelesaikan studinya di Strata 1. Saya Nada Nasyaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.